Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Iya. Wah, nunggu ya Anda ya. Kata-kata yang dinanti. Fenomenal banget itu. Asli. Pokoknya mau siapapun narasumbernya, bodo amat, pokoknya kayak gitu aja. Satu, yang kedua, karena bintang tamunya yang kece. Amin. Iya dong, planet bumi itu. Biar lu nggak salah tempat nih. Belum pindah ke Mars. Iya. Guys, Aldo set 14 ya? Iya. Gitu gak sih? Iya, tapi setia sebenarnya bacanya. Setia sebenarnya Iya, ya. tulisannya aja set 14. Set 14. Iya. 14 apa 14, Dok? 14 14. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Bentar, dikit lagi. Oke. Nah, jelas nih ya. Nah, kan enak tuh. Nah, habis itu gini, Dok. Tipis-tipis lah soal fenomena set 14 yang kontroversi sama setia, Dok. Kita ulang dikit lah ya. Iya. Mungkin orang pada kita remind lah di situ. Karena kan setahu gua Charlie Ada bikin Charlie. ST12 ya kan. Pertama kan ST12 betul. terus bandnya pecah. Iya. Band pecah, ST12-nya masih eksis, terus bikin Setia. Iya. Sedangkan betul. set 14 sama Setia kan beda tuh sebenarnya. Tapi set 14 tuh dibaca Setia gitu kan. Betul. Itu gimana, Dok? Nah, Konfliknya jadi tuh. Bener nggak? cerita Bener ya? dikit Cerita ya. boleh dong? Agak panjang nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nah, jadi set 14 itu berdiri Ya. itu berawal dari suka dengan ST12. Oh, justru awalnya Iya. emang. Oh, gue baru tahu. ST tuh. Setia. ST Setia. Nah, fansnya ST12 itu kan ST Setia. Oke. Nah, disitulah kita ngambil nama ujungnya Setia. Tapi lu miringin jadi ST set 14. 14 karena itu ya. ada maknanya. Angka 14. Apa itu? Jadi pertama nama kita ini kan personilnya ada 5 orang. Ya. Ada Aldo, Agus, Ari, Andre, Gigun. Jadi yang A41. Nah, A41 lain itu. Satu beda. Kemudian terbentuknya ngobrolnya itu nggak sengaja ya pas tanggal 14. Oh, nggak sengaja. Iya. Jadi sebenarnya awalnya yang pertama kali ini Andre, Agus sama Ari. Orang 3 ini. Lu? Nah, gua kan sering di studionya Bang Raden SR. Iya. Nah, di SR mereka ini lagi bingung mau ngajuin demo. Oke. Ngajuin demo karena waktu itu lagi musim-musimnya indie Lampung dulu lagi naik-naiknya. Tahun 2010. Ya. Nah, kemudian dengerin lah ke gua. Kan si Andri sering tuh ke SR. Awalnya gua nggak kenal sama si Agus sama si Ari. Oh, iya. Kenalnya sama si Andre. Gua kadang kan suka sering latihan band juga kan tempat Raden. Iya, di SR itu. Ya, gua juga krunya Eugene dulu. Sering ngangkatin gitarnya. Sering ngeliatin Jenderal. Nah, ya, terus kemudian gua dengerin suaranya. Wah, bagus nih kata gua kan. Nah, rupanya lagu itu sama mereka udah diupload zaman dulu itu. Ada For Share namanya. Iya, For Share. Dan viral dibajakan. Oh, gitu. Viral dibajakan. Nah, adalah yang hubungin gua dari pihak label, Bang. Dari Naga Suara. Nah, ngubungin lu? Ngubungin gua. Kok bisa ngubungin lu? Nah, karena pas gua udah sama mereka itu, gua kasih tahu. Nah, ini kenalan dari anak-anak Lampung kata gua kan. Nah, terus ngobrol. Pertama bukan sama Pak Rahayu. Ada manajer di Jakarta kan. Nah, nelpon. Oke nih kata dia bagus. Nah, besoknya Pak Rahayu yang hubungin nelpon. Nah, nyuruh berangkat lah ke Jakarta. Untuk berangkat ya dia mau denger langsung. Karena pada waktu itu kan kalau nggak salah itu belum ada WA-WA-an. Iya. Jadi lewat telepon. Jadi BBM sama telepon. Si Agus nih nyanyi lewat telepon. Iya. Dan oke. Nah, disuruhlah berangkat ke Jakarta. Ya, alhamdulillah di ACC situ. Iya. Nah, pertama nama band itu sebenarnya ST14. Ya. Oh. Tulisnya tapi bacanya Setia. Iya, Setia gitu ya. Setia, tapi tulisannya ST14. Karena si vokalis ini tadi kan ya ada karakternya yang Charlie-Charlian. Charlie-Charlian. Nah, ngobrol lah sama Pak Rahayu.
kalau bisa namanya diganti, jangan ST12 kayak ngekor banget katanya gitu kan. Nah disitulah ya udah tambahin aja kata gua kan. Nah Pak Rayu setuju di situ. Nah dirubahlah jadi set 14 tapi bacanya tetap Setia. Nah singkat cerita kami terbentuk, kami gabung buat klip segala macam, udah rilis. Si ST12 ini kan belum pecah. Belum waktu itu. Ketika itu belum pecah. Nah, kurang lebih kalau nggak salah 2011 atau 2012 lah ya itu. Pecahlah yang ST12 ini. Buatlah band Setia. Nah, disitulah kami ya agak berontak sedikit. Otomatis ya mungkin karya sih ya Bang ya. Tapi yang nggak ditutup kemungkinan mereka ini kan senior. Nah, senior pasti otomatis kita ya bisa dibilang nambah redup nanti takutnya. Gitu. Tapi sebenarnya ya karya sih. Udah redup makin redup ya kan. Redup makin redup lagi kan. Baru muncul lagi. Nah, di situ kebetulan gua kan kenal teman-teman media dulu di Jakarta. Salah satu yang pertama kali ngangkat itu Okezone. Nah, Okezone ngubungin gua, "Dok, gimana ini kok ada nama band yang sama gitu." Karena kami udah resmi rilis. Nah, itulah yang kami resahin Bang gitu. Gua bilang sama wartawan Okezone itu. Nah, akhirnya sama mereka diangkat lah itu. Nah, ketika diangkat ternyata ini jadi perbincangan. Ya jadi gimmick juga akhirnya kan. Memang ada imbas baiknya, kami jadi banyak panggilan ke TV on air itu ada beberapa waktu itu langsung dipanggil. Nah, ketika ngobrol nih sama Pak Rahayu, karena kata gua ini kami mau mempertahankan nama ini Pak. Nah Pak Rahayu bilang nggak usah kata dia. Maksudnya gua mau sisi hukum itu Bang. Iya mau maju lewat hukum. Lewat jalur hukum kata Pak Rahayu nggak usah. Saya kenal baik dengan Charlie kata Pak Rahayu kan. Nah gua bilang ya kalau memang itu nggak apa-apa. Yang penting kalian berkarya aja kata Pak Rahayu. Kalian berkarya sampai mana saya support. Nah disitulah gua akhirnya merilis lagu bareng Charlie Angel. Ketika itu Citra Happy Lestari bawain lagunya Recycle-nya Firman Separuh Hati. Nah ciptaannya Pak Rahayu. Nah langsung buat itu udah nggak usah dipermasalahin karena media infotainment ini banyak yang hubungin Bang. Jadi mau digoreng. Nah mau digoreng kayak Hotshot. Udah sempet sih itu Hotshot, Berita 7 yang Trans 7. Nah itu udah wawancara ke kita dan kita udah sempet hampir 1 minggu itu pembahasannya itu. Karena bertepatan si Bang Charlie ini mau ngerilis lagu terbarunya yang sama Setia Band itu. Nah akhirnya Bang Charlie ngerilis, kami pun ikut ngerilis. Udahlah nggak usah diributin kata Pak Rahayu. Ya kami juga ya udah kalau memang nggak usah diributin karena kan kita kan di bawah naungan. Pada akhirnya itu set 14 ada, Setia ada gitu. Nah betul. Jalan gitu. Sama-sama jalan. Sampai sekarang tuh ya Do ya masih. Sampai sekarang masih. Gue pikir ada yang harus dikalahin. Enggak. Karena nggak ada maju jalur hukum. Iya, tadinya gue ya begitu Bang. Masa kita yang udah duluan mau ini kan? Mau dilibas lah istilahnya. Mau dilibas. Karena sejarahnya panjang itu buat band itu kan. Iya. Tapi kalau kalian maju gue yakin menang. Karena kan secara zona waktu kan. Betul. Menang dari zona waktu. Dan rilis resmi kan udah ada juga. Resmi. Walaupun perbedaannya cuman angka. Tapi kan masa ya kami buat band namanya Set 14. Iya. Bacanya gimana? Iya itu kan hanya logo. Iya. Bacanya cuma Set 14. Kayak band luar negeri kan. Set apa tuh? 14. Set 14 tapi jadi pertanyaan tuh 14 itu tapi udah kejawab juga sih. Lalu gue kepikiran juga sih 14 apa gitu logo 14 sama kayak kita ngobrolin 24 RA gitu kan. Kenapa 24 gitu. Ya gitu-gitu. Jadi band yang pakai angka itu memang pasti ditanya. Kenapa? Pasti ada ininya kan. Kayak 420 kan 420 gitu kan. 311 311. Banyak sih sebenarnya. Terus maksudnya terus anak-anak yang lain gimana? Nah jadi bertepatan ya itu waktu itu terus terang aja jadwal itu kan padat. Karena kami pertama kali main itu di Histeria Indosiar.
itu ratingnya tinggi. Iya. Nah, ratingnya tinggi dan gua lagi koas. Oh, alah. Nah, lagi koas. Jadi ya gua terpaksa terbang dari Batam dulu. Nah, dari Batam gua terbang, ya pihak label nih udah nyodor, ini loh jadwal kalian. Yang inbox dahsyat segala macam udah full. Dan itu gua lihat sampai berbulan-bulan. Gua berpikir, waduh, kalau gua ngikutin ini koas gua gimana ini. Nah, sedangkan itu titik terakhir di pendidikan dokter. Nah, akhirnya gua panggil mereka berempat tadi. Gua obrolin. Gua kayaknya harus mundur gitu. Tapi band ini jangan mundur. Karena lagi dapat momen yang bagus kata gua. Dan ratingnya alhamdulillah kata label bagus gitu. Nah, jadi kalian lanjut kata gua. Tanpa gua nggak apa-apa. Jadi gua bukan keluar, maksudnya kalau sewaktu-waktu gua nggak sibuk di dunia medis gua datang gitu, bisa ikut kalian. Dan mereka nggak mau, itu salutnya gua. Mereka berempat nih bilang kita kesini berlima. Jadi pulang juga harus berlima, jalan juga harus berlima katanya. Nah, disitulah kami memutuskan untuk nggak jalan dulu. Nah, tapi gua bilang sama Pak Rahayu, Pak, ya itu tadi karena tuntutan pendidikan tadi, karena beda kuliah koas ini nggak bisa kita main cabut-cabut karena ini kan masalah kesehatan gitu. Dan mereka setuju, itu nggak apa-apa kata mereka. Nah, tapi gue punya satu beban juga sama teman-teman setia ini. Jadi sebelum gue kabur lagi, gue berhenti itu, gue bilang ke mereka, walaupun ini sekarang ini gue berhenti, nanti ketika gue jadi dokter, gue janji bakal angkat lagi Setia Band ini. Nah, disitulah akhirnya gue jadi pencipta lagu, Bang. Iya, di situ. Di situ awalnya, karena gue nggak bisa lagi karena kalau ngeband ini nggak bisa untuk setengah-setengah menurut gue. Iya. Jadi kita harus all out bener. Karena harus ada kehadiran kita. Nah, betul. Apalagi udah di Jakarta, ada di bawah label lagi kan. Jadi kita jadwalnya udah padat. Gue berpikir kalau gua udah jadi dokter nanti masih bisa kok, pikir gua kan. Ya curi-curi waktu lah. Curi-curi waktu. Nah, tapi di satu sisi ya gua kasihan sama mereka berempat. Karena ya band ini kan bareng-bareng dari awal. Jadi merintisnya nggak gampang. Terus kenapa waktu itu nggak lu dorong anak-anak? Udah Bang. Itu kerasnya mereka, entah keras baik tak enggak ini menurut gua. Kalau menurut gua sih harusnya sih maju. Harusnya. Iya, coba jadi ketemu lu pada saat itu. harusnya maju. Harusnya. Karena gini, karena kan kedepannya apa yang lu pikirin tuh bakal kejadian di hari ini gitu betul. Kan. Sebetulnya gitu sih. Akhirnya ya vakum. Siapa aja tadi? Anton, siapa? Andre, Agus, Ari, Gigun. Yang paling kekeh nggak mau maju itu siapa? Andre sama vokalisnya sama si Gigun, 3 ini. Kalau yang satu kan gitarisnya ini pendiam memang. Ngikut aja. Ngikut aja. Yang 3 ini tetap memang nggak mau. Kalau kita berangkat berlima ya pulang berlima. Solid lah ya. Sulit. Ya kalau menurut gua Bang, sisi positifnya chemistry-nya dapat kami itu dalam bermusik itu. Kami berlima ini ya udah lengket gitu. Iya. Jadi feel-nya dapat. Iya. Coba kalau nggak ada feel-nya pasti ya bodo amat gitu kan. Yang penting kami naik dulu. Terus gitu. Gini, saat ini set 14 itu kayak gimana? Saat ini nih, ini 2021 nih. Nah, jadi baru aja gua kemarin ngobrol ketemu sama yang Gigun sama Andre. Jadi vokalisnya ini kan udah lost kontak Bang. Iya. Jadi nggak tahu lagi gua dia ada di mana. Serius? Iya. Jadi siapa? Gigun? Bukan, Agus. Jadi Agus ya. Atau tolong tim SAR, tim coba dicari tim dulu. Pencari fakta ya, polisi ya, ada di mana? Polisi, siapa lagi ya, pihak-pihak terkait tolong cari ini, ada orang hilang. Namanya Agus. Nah, kalau si Ari dia memang udah nggak bermusik lagi. Ari. Tapi kalau si Gigun, kenapa dia nggak bermusik? Nggak tahu. Nggak gue perdalam, yang jelas dia udah nggak hijrah. Mungkin. Oke. Kalau yang masih aktif Gigun sama si Andre masih aktif banget. Nah, jadi gue temuin belum lama Bang, paling baru sebulan kemarin.
Terus apa yang kalian rencanain dari obrolan itu? Apa kosong aja ngobrol? Enggak. Ayo kita mulai lagi. Nah, kita berkarya lagi. Nah, PR-nya vokalis. Itu sampai kami bilang kalau memang si Agus ini nggak mau lagi, ya kita mau cari vokalis baru. Audisi aja. Iya, audisi gitu. Tapi kan kita nggak bisa melangkahi. Karena nggak bisa dipungkiri kan ini kan band bersama. Iya. Ya bukan punya waktu gua. itu soalnya gini waktu itu Agus ikut serta untuk mundur, ikut serta untuk nggak maju barengan itu. Gitu. Masa sekarang tiba-tiba kami keluar sama vokalis baru tanpa ngomong sama dia kan. Nanti tiba-tiba kalian bikin, Agus datang nih. Kok kalian nggak ngabarin gua? Jadi masalah ntar kan. Itu dapat doa jelek yang ada. Iya, salut gua. Salut gitu. Dulu aja gua rela demi lo katanya. Iya kan. Sekarang lu malah kayak gini. Bener juga sih, Dok. Ya artinya nyari Agus dulu terus. Menurut lu dia ada di mana nih saat? Nggak tahu. Gua tanya. Biasanya dia kan sering nongol nih di tempat Andri. Rumahnya di mana sih rumahnya? Di Waikandis, dalam-dalam tuh daerah apa itu? Daerah Waikandis itulah dia. Rumahnya udah pindah. Rumahnya udah tapi pindah. Masih daerah situ juga? Masih daerah situ. Pindah tapi masih daerah situ. Masih daerah situ. Nah, gua tanya ya yang kenal-kenal nggak tahu. Nah, kalau tahu kan mau gua tanya, Bang. Maksudnya kan kalau masih mau, ayo kita berkarya lagi. Ya kan harusnya audisi, ya kan? Jadi Gus, berhubung ini nanti jangan sampai audisi Gus. Wujud Gus. Jangan sampai kau menyesal. Karena kami audisi tanpa sepengetahuanmu. Tapi 2021 Gus, masa nggak punya handphone sih Gus? Yang murah-murah aja nggak? Gila, 50.000 juga bisa beli handphone kali sekarang. Kalau semurah-murahnya ya. Iya gak sih, Dok? Iya. Gocap juga dapat itu handphone. Ya seenggaknya nebeng lah. Iya. Kalau kita di satu rumah tuh Gus, ya kan? Itu kalau isi rumah itu 4 orang, pasti yang 3 punya handphone. Lu sendiri yang nggak punya. Agus parah Gus, parah lo Gus. Lupa pakai kacamata. Iya. Silau. Lampunya terang-terang ya, Dok. Mahal ini, Dok, lampunya, Dok. Kredit lagi belinya. Nah, artinya ada rencana dari Set 14 untuk fight back ya? Oh iya. Untuk fight back. Karena gue ingat itu, Bang, komitmen itu tadi. Iya. Nah, iya. Lu udah janji. Lu ada beban, sebenarnya lu ada beban moral lah, Dok, sebenarnya ke anak-anak. Karena ngelihatnya anak-anak itu mau maju pada waktu itu atau enggak sama sekali juga lo tetap punya tanggung jawab yang sama sebetulnya kan? Iya, benar. Ya mereka jadi, gue yakin lah sebenarnya apa ya? Sebenarnya pengen juga berkarya kayak gue aja. Gue kalau nggak produktif itu gue bakal bete banget ya. Musisi itu kalau nggak ada. Apalagi kayak kita yang udah biasa berkarya kan? Betul. Gatel tangan. Gatel gitu. Iya. Gue aja kalau nggak main gitar sehari dimarahin. Jadi emang harus apa ya? Produktif betul. Benar. Nah terus apa namanya era sekarang nih yang apa ya? Lu dari kapan pertama bikin lagu, pencipta lagu di Naga Suara? Nah jadi ya yang itu tadi ketika gua koas tadi. Gua pertama itu iseng sebenarnya. Lagu apa yang pertama kali? Pertama kali itu Rimba Mustika. Nah, iseng nawarin ke Pak Rahayu. Rimba Mustika ini apa? Dangdut. Orang ya Rimba Mustika. Iya, orang. Cewek ya? Cewek. namanya itu satu. Rimba. Iya kan, Mustika ya kan, itu kan bukan orang itu. Satunya Rimba, satunya Mustika, benda ya kan. Benda. Gue pikir ada Mustika di dalam Rimba gitu. Gitu ya, itu cewek penyanyi dangdut. Nah, jadi gua memang nggak diam, Bang, waktu ketika gua putusin untuk vakum itu. Iya. Lu iseng doang itu waktu itu. Gua pengen pokoknya gimana caranya nama Set 14 ini tetap ada di TV. Ada.
Itu Jadi, tekad gua. Aldo set 14 gitu. Itu. Walaupun gua nggak ada gitu, band ini nggak ada, tapi karyanya ini orang lihat loh ada Mas Yan. Jadi orang juga bertanya-tanya kemana sih bandnya? Kok pencipta lagunya aja yang ada? Nah, dan alhamdulillah di ACC pada waktu itu sama Pak Rahayu. Lo ngasih lagunya ke Pak Rahayu langsung. Jadi lo ngasih lagu sama penyanyinya waktu itu kan? Enggak. Oh enggak. Lo ngasih lagu aja. Ngasih lagu aja. Pakai suara gue yang nggak seberapa. Nah, gue kirim pada waktu itu pakai BBM. Oke, Pak, nih dengerin dulu. Dengerin. Gitu. Oke dok, bagus kata dia. Ya udah ya, yang nyanyiin Rimba Mustika. Kata dia kan. Wah, nyanyi dangdut nih kan. Jadi dangdutnya masih dangdut kayak lagunya Inul. Oke. Nah, model-model Inul itu dulu. Ini lebih spesifik nih dok, ya kan? Dibayar berapa sama Pak Rahayu? Ya bukan masalah dibayar berapa sama Pak Rahayu. Lu kalau jualan lagu ini kan sekalian promosi loh dok, maksudnya. Lu kalau jualan lagu dangdut itu kayak gimana teknisnya nih untuk membeli sebuah lagu dangdut ke Dr. Aldo ini seperti apa? Nah itu maksud gue. Jadi dari awal sampai akhir ya. Karena udah beda-beda nih rate-nya. Oh beda rate-nya. Wow, luar biasa lo Anda ini. Sombong ya Anda ya? Iya sombong dikit. Jadi pertama kali waktu itu dikasih sama Pak Rahayu itu 3 juta. 3 juta. Tapi itu nggak pakai musik, nggak apa-apa. Jadi murni cuman gitar kopong. Udah. Advance lah sebutannya. Jadi gini guys, yang belum paham soal itu, kenapa? Kok murah banget? Jual lagu 3 juta. Itu bukan jual ya. Bukan jual. Itu namanya apa? Advance royalty. Advance royalty. Jadi si produser memberikan sejumlah uang sesuai kesanggupan dia, gitu kan? Yang sesuai lah artinya ya, sesuai. Nantinya uang itu sebenarnya statusnya bukan bayar gitu loh, tapi memberikan royalti di muka. Betul apresiasi di awal. Iya, apresiasi di awal. Itu singkatnya. Apa ya kalau versi ininya bangkainya itu ngutang lah jatuhnya gitu, diutangin lah gitu. Diutangin ya benar. Nanti kalau seandainya sudah menghasilkan uangnya potong. Jadi setelah potong lunas tuh yang 3 juta baru pembagian hasil nanti sama pencipta lagu. Kayak gitu ya. Terus apalagi ini? Jadi bukan beli putus ya itu ya. Kalau beli putus lebih mahal. Lebih mahal dan biasanya namanya bukan kita lagi. Iya, namanya bukan Dr. Aldo. Oh ya, Advance itu tadi nama penciptanya tetap Dr. Aldo ya. Masih nama kita. Waktu itu pas gua diundang acara apa gitu ya. Udah ngelunasin kan duit ke dia gitu. Udah semua ya Zal, tinggal jalan ya, udah lengkap ya semua. Nyampe lah dia Lampung. Sampai Lampung itu dia langsung ngasih gue duit. Nih bang, buat Bang Angga. Wih apa nih gue bilang kan. Kok enak kata gue kan. Tambah lagi dong. Bang Angga udah sering kata dia kan. Ini aja bang kata dia. Makasih ya. Oh ya udah kata gue kan. Makasih loh. Tapi ya gue ikut senang lah. Ikut senang artinya dia awalnya yang istilahnya nggak mengenal di sana dengan lagu itu. Ternyata ya rezeki dia juga ada di situ. Nah akhirnya ya dia yang melanglang buana itu. Nah, awalnya kan mereka itu kan gua kenalin ke Farhad Abbas dulu. Nah dari situ terus kemudian ya lagu yang cukup 1 menit itu alhamdulillah naik juga. Booming. Ya dari situ ya dia ada nama lah itu. Jadi ikut senang aja gitu. Artinya kita dari Lampung, teman yang dari Lampung Timur lagi. Jadi intinya gini dok, lo menciptakan lagu dangdut itu sebenarnya faktornya karena nggak sengaja ya. Betul, awal-awalnya. Jadi pencipta lagu dangdut memang nggak pernah ada niat ya. Iya nggak ada niat. Karena yang gua kirim ke Rimba itu kan nadanya ya masih nada Melayu bang. Iya. Nada Melayu. Bukan nada dangdut. Bukan dangdut banget itu bukan. Iya, karena lu nggak ngerti dangdut juga sebenarnya. Nggak ngerti awalnya. Nah singkat cerita tadi udah sampai ke Saskia kan. Nah kemudian dari situlah ketika gua di Indosiar kan masuk nominasi itu. Nominasi pencipta lagu itu. Masuk nominasi. Nah disitulah banyak yang kenalan. Kenalan gua minta lah. Ya pada waktu itu masih BBM. Nah dari situlah banyak jaringan gua mulai terbentuk. Nah dari situ dangdut semua itu ya. Iya. Nah jujur aja kalau untuk di Naga Suara, karena menurut gua
label ini gua bilang berjasa untuk menaikkan nama gua. Iyalah, lu di situ awalnya. Nah, jadi gua nggak pernah yang hitung-hitungan. Bayar segini Pak gitu. Saya kan udah masuk nominasi ini. Nggak ada. Nah, tapi kalau di luar Naga Suara, nah ini yang gua agak ini dikit. Iya. Pasang-pasang budget. Iyalah, karya itu kan kita berkarya. Jadi harus ada ininya juga, apresiasi. Bener. Iya benar. Itu. Jadi beda-beda juga. Gua lihat-lihat juga orangnya. Kalau ngasih harga gitu. Gua lihat ya kayak mana penyanyinya kan. Saat ini sih kayak gimana, Dok? Kayak gimana? Harga itu kayak gimana? Lu ngatur rate-nya berapa? Kalau pakai musik itu gua minta 25 juta. Ya, tapi itu masih pencipta. Masih penciptaannya lo. Masih pencipta gua. Gitu. Tapi kalau untuk lepas ya di atas itu. Berapa kalau ada yang sejauh ini ada yang beli lepas nggak? Ada. Berapa lo jual? 35 pernah. Oh, 35 juta. Model yang belinya. Oke. Bukan penyanyi sih dia, model tapi pengen nyanyi. Nah, itu gua lepas atas nama dia. Jadi bukan atas nama gua lagi. Iya, gitu. Kalau dia masih pakai nama lu paling tinggi itu 25 juta. Iya, 25. Sampai sekarang itu. Bahkan ada tapi gua lihat dulu, Bang. Ada juga gua cuma minta 5 juta. Gua lihat dulu orangnya juga, keniatan dia, terus effortnya dia gitu kan. Ini niat banget enggak sih? Nah, gitu kan. Betul, tapi enggak kalau di bawah 5 enggak. Karena buat musiknya, PR-nya di situ karena kita kan harus bayar orang studio. Gitu. Tapi kalau di bawah 5 enggak. 5 ke atas gitu. 5 ke atas lah. 10 ya. Standarnya di situ. Betul, ya lo ya. Standarnya di situ. Standarnya 10. Paling tinggi 25. Nah, 25. Oh, tuh ketahuan tuh ya range ya guys. Tapi enggak apa-apa. Ini memang harus tahu. Lo harus publish, Bro, ya kan? Jadi Dr. Aldo ini salah satu pencipta lagu dangdut terbaik guys di Indonesia. Ya kan gue bilang Indonesia nih, Dok. Karena Zaskia Gotik itu booming, ya kan? Nah, kalau kalian mau beli lagu sama Dr. Aldo, ya kayak gitu harganya tadi ya. Paling tinggi dia jual itu 25 juta, itu udah dibikinin musik. Sudah rekaman, tapi penciptanya masih Dr. Aldo. Kalau mau beli putus di atas itu. Jadi suka-suka dia tuh. Suka-suka. Dia pernah jual itu di harga 35. Tapi ada kemungkinan naik ya, Dok. Ya kan? Kalau moodnya lagi bagus ya bisa 35 juga. Betul. Ya kan. Kalau mood lagi nggak bagus ya 50 ya kan. Oh, Anda ini ya kesempatan sekali Anda nih. Aji mumpung. Iya kan. Puas nggak lu gue promosiin kayak gini? Tapi ini cuman dibahas di sini nih. Nih. Angga The Potter nih. Cuman di sini. Karena selama ini setiap podcast orangnya nanya, nggak pernah gue mau ngasih tahu. Ini lu pinter bener mancingnya. Ya nggak, artinya gini loh. Bukan masalah harga juga kan, balik lagi, Dok. Betul. Sebenarnya. Nah, sekarang gue tanya balik sama lo. Lu pernah nggak malah lu bener-bener produce dan lu nggak minta uang sama sekali ya, Mor? Pernah. Nah, itu poinnya. Jadi guys, ini mau gue bilang, Dok, apa yang mau gue sampein. Musisi itu sebenarnya bisa dibayar sangat mahal sekali. Betul banget. Atau bisa tidak usah dibayar sama sekali malah gitu kan. Betul banget. Karena kita kerja pakai hati, Dok. Itu maksud gue. Jadi apa yang ada nih ya, angka itu jadi kayak nggak ada artinya buat kita. Terus suka-suka kita ngasihnya. Iya, mau ya udah, enggak ya udah. Terus dari mana Bang nentuin harga gitu? Jelas, pertama kita lihat dari harga publish pencipta lagu nasional ya. Betul. Di Indonesia gitu. Nah, itu penentuannya. Betul. Yang kedua, kita lihat produksiannya. Benar. Gitu. Nah, makanya tercipta itu. Benar. Harga itu. Jadi bukan karena faktor suka-suka juga, Dok. Ya karena maksudnya suka-suka ini adalah ketika Dr. Aldo selaku pencipta lagu ada perasaan pengen berkorban. Nah, gitu tuh. Jadinya karena dia ngelihat potensi, karena dia ngelihat semangat, karena dia ngelihat sesuatu yang ada di diri penyanyi itu, akibatnya malah nggak usah dibayar aja lah gitu. Gua support nih, ya kan. Malah ikut terjun juga kadang kan. Nah kan ikut terjun lagi. Jadi keluarnya malah lebih banyak malah. Benar. Ya kan? Tapi keren, Dok. Maksud gue itu poinnya. Gue pikir lu tadi mau jawab nggak pernah, Bang. Waduh, pelanggaran itu. Karena lu berarti lu belum jadi musisi, Dok. Iya. Kalau lu bantu orang tapi lu masih dibayar gitu. Karena gitu, Dok. Gue pun sama kayak lu gitu. Benar. Gue
ngambil porsi untuk tidak dibayar sekali pernah nggak? Sering. Iya. Ya kan? Dibayar ya harus ya kan? Kalau dibayar tuh harus. Karena kalau kayak gua ini kan profesi gua. Kalau lu kan 2 nih, dokter, musisi ya kan? Kalau gua musisi udah. Nggak ada profesi lain gua. Jadi kalau Angga tuh harus dibayar nggak? Harus dibayar. Profesinya di situ. Karena profesi gue di situ. Gue kalau nggak dibayar ya nggak makan keluarga gue. Ya kan, gue nggak makan, keluarga gue nggak makan. Yang kedua, bisa nggak Angga tidak dibayar sama sekali? Bisa. Nah, tapi kondisi-kondisi tertentu gitu. Lihat-lihat dulu kan. Iya betul. Apa yang dikerjain? Gitu kan. Kalau memang support, kalau nggak semua dipatok sekian nggak juga. Kalau gue sih kenapa gue untuk nggak dibayar sama sekali itu satu bener sama hampir sama kayak lu dong. Gue ngeliat effort gitu, ngeliat effort orang itu gila. Gue jadi kayak ngeliat kita dulu. Bener. Iya kan? Bener banget. Kita nggak punya uang, tapi kita pengen dibantu. Bener. Nah begitu kita dibantu sama orang yang bener-bener ngebantu kita, jadi kita ibaratin kita dulu gitu. Itulah. Bener. Itu sama aja kayak kita bales budi orang dulu lewat orang lain. Di masa lalu gitu sebenarnya. Kita balasnya di masa sekarang gitu karena udah punya kemampuan finansial, punya kemampuan network, punya kemampuan penciptaan lagu sampai akhirnya kita bisa mutusin untuk nggak usah dibayar gitu. Ya, betul. Kayak gitu ya guys. Jadi bukan barometernya itu bukan sekedar uang. Ya pinter-pinter juga teman-teman ngambil hati karena kita dulu kayak gitu ya dok. Iya. Kita nggak punya duit nih bokeh. Terus kita mau minta tolong orang. Ya pinter-pinter kita ngambil hati kan, ngambil hati orang dia itu. Mau bantu. Iya kan? Tolong bang gitu. Tapi jangan tolong-tolong aja. Kita juga nunjukin kan. Rajin gitu kan, bikin gitu. Orang juga lama-lama lulu. Itu yang gue lakuin di SR dulu bang. Tiap hari datang, entah ngapa-ngapain pokoknya. Tiap hari datang. Bersihin ampli. Ambilin gitar. Angkatin gitar, bersih-bersih ya kan. Wih ini pokoknya harus bersih. Terus lama-lama lu itu ngapain sih dok? Berekaman bang, tapi gak usah bayar ya. Gak punya duit. Beli CD burning aja udah mahal bang ya kan. Nah gitu. Jadi hampir semua ya kayak gue ngeliat artikelnya Bon Jovi itu ya. Dia aja jaga studio kakak sepupunya loh. Iya. Ya kan? Dia aja jaga studio loh. Saking demi bisa rekaman gratis. Iya, benar. Terus lu tau nggak Richie Sambora dulu itu ya, personil Bon Jovi itu sessionan player di studionya itu. Benar. Session player. Itu pun dia minta tolong gitu. Udah studio nggak bayar nih, aman gua kan nggak ini karena gue jadi kuli nih di sini ya kan. Habis itu udah masuk lagu, ya udah tinggal kayak kita gini. Ci tolong si gitar gitu. Iya kan kayak gitu. Bener banget. Tolong si ini tolong ya ditolongin lah. Tolong ya kan? Bang biar bagus hasilnya bang. Nah, tolong pinter dan sampai akhirnya jadi tuh Runaway itu lagunya booming pula. Cocok. Jadi gitu ya guys ya metodenya untuk bagaimana cara berhubungan dengan pencipta lagu ya, terutama yang kelasnya profesional gitu. Kalau yang belum profesional ya nggak ngobrol kayak gini dong. Betul. Yang belum profesional harus gimana bang? Ya bikin aja. Iya. Bikin aja. Nanti ada juga ya. Iya. Sampai juga. Sampai juga. Naik. Iya. Terus kita sekarang bicara tentang proses penciptaan lagunya dong. Gitu. Lu kalau bikin lagu dangdut, lu ngelihat penyanyinya atau memang lu punya muncul ide sendiri? Gue mau bikin ini deh gitu. Tergantung tadi. Tapi kalau di ini yang ke Nagas gua kan sering ngasih lagu ke situ. Kalau di Nagas gua nggak ngeliat penyanyinya bang. Lu udah bikin aja. Gua bikin aja. Nah gua buat langsung gua kasih ke Pak Rayu. Nah terus kadang dia nanya ini siapa ya dok yang cocok nyanyiinnya. Nah gua bilang Siti Badriah gitu. Gua bilang Sibat lagu apa yang lu Kamu bikin? Mau Apa Tuh. Aku Mau Apa Tuh apa? Bukan Kamu Mau Apa Tuh. Kalau itu Cita-Cita. Iya. Setelah itu gua bales Kamu Mau Apa Tuh. Jadi yang menginspirasi lu lagu dangdut itu justru malah keresahan-keresahan ini ya. Keresahan-keresahan yang ada gitu ya. Benar. Nah, kalau yang minta ya gue lihat dulu penyanyinya centil enggak. Nah terus gimana? Karena lirik ini kan penting. Yang catchy. Kemudian terus dia
vokalnya kayak mana kan. Kalau kita jangan buatin, busuk-busuk amat ya kan. Bener itu. Udah bikin busuk pula Busuk vokalnya. pula kan itu. Kayak mana nggak bisa nyanyi lagu itu. Kalau di luar Nagas sih gua lihat penyanyinya gitu. Tapi kalau untuk di Nagas setor lagu aja. Gua udah setor aja. Nih Pak gitu. Karena gua kalau Naga Suara dah itu tadi Bang. Karena menurut gua mereka berjasa buat. Iyalah, lu tahu diri lah. Nah, betul. Ya kan? Sama kayak Wali sebenarnya. Wali sama Parahayu tuh. Ya. Naga Suara itu gue yakin lah pasti Wali itu masih bertahan di Nagas itu karena faktor dia tahu diri iya, gitu benar. loh. Dia mau balas jasa Parahayu ini gimana. Nah, betul. Kan? Karena dulu kan dari susah banget. Iya. Bukannya nggak bisa kalau mau ganti-ganti. Iya, kan? Malah punya kemampuan. Kalau ngeliat Wali saat ini sih, dia punya kemampuan untuk bikin label sendiri. Iya, betul. Iya kan? Tapi nyatanya dia sama Om Jana tetap, sama Parahayu tetap. Nah itu bagus, perlu ditiru. Iya. Gitu. Jadi nggak lupa kulit kacang itu. Betul. Nah, yang menginspirasi lu, yang menginisiasi atau menginspirasi lu dalam penciptaan lagu dangdut itu apa, Dok? Tentang apa tema biasanya yang lu angkat tuh? Pastinya cinta gitu ya. Nah, kalau untuk nadanya, ya gua lihat juga kayak sekarang nih kita nih kan harus patokan apa yang banyak diminatin orang. Apalagi sekarang digital, Bang. Iya. Gua ngelihatnya ke arah TikTok kalau dangdut nih. Kemudian sama YouTube. Ketika di YouTube ini trending, gua nggak malu-malu untuk melihat begini ya model lagu yang lagi disukain. Begitu juga di TikTok. Karena kalau gua tetap nyitain modelnya sama kayak yang Saskia Gotik kemarin sama kayak Nagoya ya nggak laku nanti. Iya. Itu. Karena kan kita kan juga mau iniin pelanggan konsumen ya kan. Nah, itu betul. Konsumen. Jadi kalau lagu kita naik ya rate kita kan juga bagus nanti. Nah, berarti orang ini benar-benar profesional nyiptain lagu, nggak asal-asal. Nih bayar gitu enggak. Jadi kita pikirin benar gitu. Kalau gua dua itu Bang, lirik sama nada. Apa yang lagi disukain sekarang. Gua nggak ngeliat yang kemarin, nggak ngeliat nanti kayaknya bakal begini. Kalau dangdut ya, gitu. Yang sekarang. Jadi ngikutin tren ya. Ngikutin tren ya. Ngikutin tren. Jadi gitu guys, buat tips dari Dr. Aldo untuk menciptakan lagu dangdut itu ada baiknya melihat apa yang lagi viral saat sekarang, ini ya kan. Lagi viral sekarang. Dan jangan kelamaan. Iya dong, benar. Karena sekarang tuh ada viral pagi, viral sore. Iya. Iya kan, pagi viral, tahu-tahu sore udah ada viral lagi. Nah, benar. Itu harus lebih cepat lagi berarti. Kemarin jarak 2 minggu nih, ya kan harus rilis. Hari ini bikin 2 minggu, pokoknya harus rilis. Kayak misalkan goyang 2 jari itu kan ya. Pokoknya harus rilis. Sekarang tuh ada viral pagi, ada viral sore loh. Ya kan, lu pokoknya minggu depan deh. Basi, udah nggak viral lagi. Basi, itu kan harus produktif memang. Betul. Jadi ini banget lo ya. Terus kemarin yang kita sempat diskusi itu dirilis nggak tuh lagunya itu? Diskusi soal lagu dangdut itu apa sih judulnya di kantor Bang Denny? Yang lu bikin apa gitu? Oh ini sama Digi Donal. Oh ya. Belum. Yang gua mau buat musiknya itu ya, ada tradisional campur-campur ya, belum. Nah, jadi lu biasanya bekerja sama DJ ya? Iya, betul. DJ. Paling sering sama DJ Donal. Yang Naga Suara. Iya. Untuk lokalan sendiri sama Kiki Record. Kalau dangdut enggak sebenarnya. Ada Andre AB. Enggak kenal Bang ya? Enggak. Gitaris juga ada. Sering ikut ini kok dia Hijau Daun itu. Nah ini bandnya sebelumnya sama Ikhlas band kalau sekarang. Perdi. Iya. Nah rombongan orang itu. Nah ya Ubay. Yang bikin siapa? Ubay? Bukan, si Andrenya. Oh iya. Mereka kan sering kumpul di situ. Nah mereka lusa rilis apa podcastnya Ubay. Salam. Gitu. Ikhlas kan? Iya, itu ikhlas. Namanya Serena itu kan gue yang ini datengin ke Indosemar. Nanti lo tonton deh. Soalnya nama lo disebut juga di situ. Iya. Ya pada saat podcast. Ikhlas jadi ya nama bandnya. Iya, Dari Ikhlas. Serena. Tapi udah gue kritisi itu. Oh dia udah kesini. Udah. Udah duluan ya. Biar ikhlas kata dia. Ketinggalan gue. Nanti tapi baru lusa kayaknya tayangnya. Kocak nih kalau di sini nih. Syuting hari ini tayang bulan depan. Tapi kalau lagu jangan ya. Jangan. Lebih cepat lebih baik. Iya, karena gini guys, ya kan ini buat sponsor-sponsor juga dong. Iya.
makanya sponsorin dong acara ini ya nggak sih? Siap. Karena kita kan kekurangan resource nih, sumber daya yang dimana jadi rilisnya itu agak melambat gitu kan, merilis podcastnya melambat. Kalau disupport kan jadinya bagus ya kan. Itu sih gua ngarepin teman-teman semua yang mau support acara gua seneng banget. Teman-teman lu Do. Iya, tapi terus terang Bang, gua ini kan mengikutin ini podcast abang ini. Nah, dan gua apresiasi benar karena gua lihat band-band yang lama Bang undang, band-band yang baru mau muncul diundang. Terus ada apa itu namanya? Apa itu? Kalau ini diomongin sama abang sama siapa itu apa namanya? Roasting. Roasting. Itu keren itu. Keren tuh ya. Keren itu acara itu konsepnya. Berhubung masih baru ya, nggak baru berapa bulan kan? Ya kan roasting itu maksudnya biar mereka tuh nggak bubar biar nggak patah semangat. Nih biar dia dengar kalau kita itu dukung gitu. Dan buat yang nonton, buat band baru, oh ternyata kita tuh gerakan kita yang baru mau muncul tuh didukung betul gitu. Dan yang ngomong pun ya seniornya gitu. Nah, kita jangan malu-malu, jangan gengsi juga. Iya betul. Iya, jangan gengsi untuk berbaur. Iya, nah itu kan poinnya. Jangan gengsi untuk berbaur. Poinnya di situ. Kan tadi kayak gue ceritakan sama lo sebelum podcast kan. Gue tuh kalau nggak kenal gue kenalan. Kenalan, gitu. Iya. Untuk yang kayak gimana ya gue kenalan aja. Sebenarnya kan kalau gue mikirin gengsi ngapain gue kenalan sama lo? Betul. Ya benar kan? Itu. Benar. Ya gue harus kenalan dong. Sama PD. Oke Dokter Aldo, thank you banget ya udah mau ngobrol ya. Bang Angga The Potter Sebumi. Sebumi. Iya. Thank you guys semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dokter Aldo, set 14 give applause.